Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur bila malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara renungan harian malam. Dan malam hari ini kita akan mengambil tema beriman dan berbagi. Nats kita pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebankan bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami selesaikan, maka Engkau sendiri yang memberkati dan menyempurnakan, agar apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadi berkat buat sesama kami. Sekarang ya Tuhan, menutup hari ini, kami ingin bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beriman dan berbagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari surat perikop 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-15 ini adalah surat penggembalaan yang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dalam satu pasal di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 pertama sampai yang ke-15, Paulus mengajarkan tentang bagaimana pelayan kasih yang seharusnya dilakukan oleh jemaat Tuhan di Korintus. Kita tahu kota Korintus adalah kota yang sangat maju pada saat itu. Sebuah kota perdagangan, pusat kebudayaan, dan juga pariwisata. Dengan kondisi seperti itu, tentu masyarakatnya sangat makmur. Mereka kaya, mereka berkecukupan. Mereka juga berpikiran maju. Dan tentu saja jemaat yang ada di sana pun demikian halnya. Nah, dengan keadaan seperti itulah Paulus mengajak mereka untuk memperhatikan dan memberi perhatian kepada jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu, jemaat di Yerusalem oleh beberapa penafsir sedang mengalami kelaparan. Dan itu sangat membebani jemaat-jemaat di Yerusalem. Nah, menariknya Bapak Ibu, Paulus memberi contoh yang sangat konkret tentang bagaimana memberikan perhatian kepada jemaat di Yerusalem dengan apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia.
Dan contoh ini adalah contoh yang luar biasa. Karena apa? Karena ternyata jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Mereka dalam masalah, mereka sedang kesusahan, bahkan mereka mengalami kemiskinan. Tetapi yang luar biasa adalah justru mereka minta untuk ambil bagian di dalam menolong jemaat di Yerusalem. Mengapa jemaat di Makedonia memiliki kemampuan, kelebihan yang seperti itu, Bapak Ibu? Ya, karena jemaat di Makedonia meyakini bahwa harta mereka adalah milik Tuhan. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka terima, itu semata-mata karena berkat Tuhan. Sehingga mereka harus bagikan kepada jemaat di Yerusalem. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia? Mereka memberi dari dalam hati. Mereka memberi karena dorongan kasih, bukan karena perintah atau bukan karena paksaan. Nah, lebih lanjut, Paulus juga mencontohkan bagaimana sikap memberi itu belajar dari keteladanan Yesus. Di mana Yesus yang kaya itu memberikan hidupnya kemudian menjadi miskin. Supaya apa? Supaya manusia yang diselamatkan itu menjadi kaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini mengingatkan bahwa Tuhan menginginkan melalui surat Paulus ini memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan demikian. Buat diri sendiri aja masih kurang kok, masih susah kok. Ngapain aku memberi pada orang lain? Ngapain aku harus memperhatikan orang lain? Aku sendiri saja gak ada yang memperhatikan. Mari kita mengingat lagi apa yang dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang ada padamu, memberi apa yang kita miliki. Nah, memberi konotasinya tidak selalu berupa materi, konotasinya tidak selalu benda, konotasinya tidak selalu uang, tapi apa yang ada pada diri kita. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Keseimbangan di mana suasana sukacita, suasana kebahagiaan, dan suasana damai sejahtera tidak hanya kita miliki, tapi dimiliki oleh orang lain juga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada pada diri kita pada malam hari ini? Apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Adalah pemberian dari Tuhan sendiri. Untuk itu harus kita bagikan. Sebagaimana Tuhan sudah membagikan apa yang Ia miliki, bahkan hidupnya sendiri untuk kita. Biarlah ini menjadi perenungan kita di masa Advent menjelang Natal. Di mana dalam peristiwa Natal merupakan wujud bagaimana Allah memberikan hidupnya untuk kita, agar kita menjadi hidup, agar kita menjadi berkelimpahan. Oleh karena itu, belum lengkap kiranya apabila Natal hanya berisi seremonial belaka. Berita Natal adalah berita untuk berbagi, berita untuk memberi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih ada kesempatan untuk memberi,
kepada orang lain apa yang kita miliki dengan dorongan kasih. Karena di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan perhatian kita, sapaan kita, doa kita, perhatian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang ada pada kami dapat kami berikan, dapat kami bagikan kepada orang lain, sebagaimana Engkau telah memberi teladan buat kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menolong, mendampingi dan membimbing kami, supaya kami boleh istirahat dengan tenang, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh melanjutkan kehidupan kami dan berbagi kami kepada sesama. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.